Setelah kejadian tadi, keduanya sama-sama dilanda kecanggungan. Sampai waktu makan siang tiba. Kebetulan Kinan baru saja pulang dari restoran, mengecek pemasukan bulanannya. Kinan tidak pernah full di salon atau resto, dia hanya datang sebentar untuk mengecek. Tapi jika akhir bulan baru ia bisa beberapa jam di sana. Contoh hari ini, biasanya sebelum zuhur dia sudah ada di rumah. Tapi hari ini baru pulang waktu makan siang. "Kalian kenapa?" tanya Kinan melihat kedua anaknya. Saki terlihat kikuk ditanya begitu oleh mamanya. "Nggak ada apa-apa, Ma." "Ayla, jika ada apa-apa, jangan sungkan bilang sama Mama, anggap Mama ini mama kandungmu sendiri. Jika Saki berbuat sesuatu yang tidak baik, langsung bilang sama Mama." Kinan berbicara pada menantunya tanpa peduli ekspresi putranya. "Mama apaan sih? Dikira aku pria apaan? Mana mungkin aku melakukan KDRT atau sebagainya." Saki mencebikkan bibirnya dan Kinan malah terkekeh melihatnya. Ayla terharu mendapatkan mertua yang baik sekali dan juga perhatian padanya. Ia tidak merasa kesepian jauh dari orang tua, karena ada kedua mertuanya yang sangat baik, bahkan lebih sayang kepadanya daripada Saki sendiri sebagai anak kandung mereka. Saki belum berani melihat Ayla, dan masih merasa canggung. Apalagi melihat bagian-bagian tertentu di tubuh istrinya. Karena faktor kehamilan, bentuk tubuh Ayla jadi lebih berisi dan itu terlihat seksi di mata Saki. Kejadian tak terduga tadi siang saat tidak sengaja ia menolong Ayla membuat pikiran Saki melanglang buana entah ke negeri mana. Saat menolong Ayla tadi, wanita itu masih mengenakan handuk. Apakah itu kesialan bagi Ayla atau keberuntungan untuk Saki? Handuk yang Ayla kenakan melorot hingga menampakkan bagian yang seharusnya Saki tidak lihat. Untuk sesaat Saki terpana melihat pemandangan indah di depan matanya. Dulu karena dalam pengaruh obat, ia tidak ingat dengan jelas seperti apa rupanya. "Sid, gue malah makin kepikiran ke sana. Otak gue udah nggak beres ini, bisa bahaya kalau tiap hari gue lihat pemandangan begitu. Jangan sampai gue kehilangan kendali gue buat nyentuh dia. Ya, meskipun gue sah-sah aja nyentuh dia. Toh kita udah halal. Tapi gue nggak mau jika dia belum siap." Saki terus bermonolog dengan pikirannya sendiri. Memandang taman samping dari balkon rumahnya. Sama halnya dengan Ayla, dia duduk di sofa kamar. Ayla seperti tidak memiliki muka lagi untuk berhadapan dengan Saki suaminya. "Harusnya aku biasa aja, toh Bang Saki udah pernah menyentuhku. Tapi ini beda dengan yang dulu. Jika waktu itu Bang Saki dalam keadaan tidak sadar, tapi sekarang dia melihatnya dengan jelas. Kami sudah sah, dan sudah boleh melakukan lebih. Tapi tetap saja aku masih malu, dan aku belum siap jika harus mengulang malam itu." Surat menyurat berkas pernikahan Saki dan Ayla sudah beres. Kini pernikahan mereka sudah resmi secara negara dan hukum. Dan mereka sudah memiliki akta nikah yang artinya Saki sudah menjadikan Ayla istri yang sah. Akan sulit jika Saki akan menceraikan Ayla, karena tujuan dari awal menikahi Ayla bukan untuk menceraikannya. Seminggu sudah pernikahan mereka. Ayla beberapa kali diajak mama mertuanya ke salon untuk dikenalkan pada karyawannya dan juga sekalian perawatan. Hari ini Kinan mengajak Ayla ke restoran. Ini restoran mewah tapi sangat instagramable. Jadi banyak sekali pengunjung dari kalangan anak milenial. Di depan gerbang sebuah rumah yang menjulang, 3 orang berdiri di depannya. Menenteng satu tas dan juga satu kardus. "Apa, ini teh beneran alamat rumahnya? Kita teh nggak salah alamat. Lihat lagi atuh coba, emak-emak sian salah."
Ketiga orang itu tidak lain adalah orang tua dan adik Ayla. Beneran ini atuh, Mak. Ini alamat yang Saki tulis sendiri. Tapi masa iya atuh? Rumah sopir angkot sebagus ini? Ulfa menatap bangunan tinggi menjulang di depannya. Sedangkan Ajat berulang kali menatap kertas di tangannya dan juga nomor rumah yang menempel di pagar. Coba ditelepon aja, Pak. Arkan merogoh ponselnya dan menghubungi nomor Saki. Namun tidak ada jawaban dari sang empu. Karena saat ini Saki sedang ada meeting di kantor dan ponsel ia silent. Nggak diangkat, Pak. Coba nomor yang satunya lagi, ucap Ajat. Baru saja Arkan akan mendial nomor yang satunya, seorang security keluar dari pagar dan menghampiri ketiganya. Permisi, Pak, Bu. Sejak tadi saya melihat kalian bengong di sini. Ada apa ya? Ada yang bisa dibantu? Tanya security. Oh iya, Pak. Apa benar ini rumahnya Saki? Tapi dari alamat yang tertulis memang di sini tempatnya. Ajat menyerahkan kertas pada sang penjaga rumah. Security itu mengambil kertas dari tangan Ajat. Dan kemudian membaca dengan seksama. Dari alamatnya memang di sini. Tapi kalian ini siapa? Dari mana dapat alamat ini, lengkap dengan nomor telepon majikan saya? Security itu menelisik ketiganya dari atas hingga bawah dengan tatapan curiga. Dia belum tahu jika istri dari anak majikannya orang kampung. Saya dapat dari Saki sendiri, Pak. Apa Saki bekerja di sini? Tanya Ajat. Satpam itu mengernyit heran. Kerja? Bagaimana bisa Mas Saki kerja di rumahnya sendiri? Hah? Rumahnya sendiri? Maksudnya apa ya? Menantu saya itu sopir angkot. Masa tiba-tiba jadi anak majikan Bapak? Semakin berkerutlah kening satpam tersebut mendengar jawaban Ajat yang semakin ngawur. Baru saja dia akan unjuk bicara. Dari arah luar terdengar suara klakson mobil. Satpam itu bergegas membuka pintu gerbang. Ajat dan yang lainnya ikut menoleh ke arah mobil yang datang. Tiba-tiba seseorang keluar dari mobil. Apa, Emak, Arkan? Ayla keluar dan setengah berlari ke arah orang tuanya. Ayla. Neng. Teteh. Ayla segera menghambur memeluk ibunya, tidak lupa ia menyalami orang tua dan juga adiknya. Kinan ikut turun setelah diberitahu oleh Ayla kalau mereka keluarganya. Permisi, Pak, Bu. Kalian orang tua Ayla? Tanya Kinan. Ajat dan Ulfa mengangguk, iya, Bu. Kami orang tua Ayla. Ibu sendiri, siapa? Tanya Ajat. Kinan tersenyum kemudian ia juga ikut bersalaman dengan ketiga tamunya. Saya Kinanti, mamanya Saki. Mertuanya Ayla, besan bapak dan ibu. Ajat, Ulfa dan Arkan terbelalak mendengar penggakuan Kinan. Apa tadi katanya? Besan? Ayla, ayo ajak keluargamu masuk, ucap Kinan. Pak, mereka besan saya. Orang tuanya Ayla, ujar Kinan pada satpam dan dia hanya mengangguk juga manggut pada Ajat dan juga Ulfa. Mari, Pak, Bu. Kinan berjalan lebih dulu disusul oleh Ayla beserta keluarganya. Neng, kamu teh nggak bilang kalau suami kamu teh orang kaya? Tanya Ulfa seraya berbisik takut suaranya didengar oleh Kinan. Ayah juga baru tahu pas Bang Saki bawa ke sini, ucap Ayla. Terus kenapa kamu nggak ngomong sama kita atuh? Tanya Ajat. Maaf, Pak. Ayah juga masih belum percaya dengan semua ini. Ayah sengaja nggak bilang karena biar nanti bikin kejutan aja. Lagian, seminggu aku di sini kok nggak ada yang nanyain kabar. Mana mau kesini nggak bilang-bilang lagi. Ayla memberengut. Lia, maaf Neng.
Di kampung lagi repot, emas sama apa bantuin uwa kamu hajatan. Baru selesai kemarin kita langsung ke sini. Sengaja nggak bilang karena ingin ngasih kamu kejutan, ucap Ulfa. Obrolan mereka berhenti setelah berada di ruang tamu. Ulfa terperangah melihat pemandangan di rumah itu, semua barang mewah dan juga sangat indah. Kamu kok ngajak ibu kamu ngobrol sambil jalan? Ajak duduk dulu, kasih minum dulu, baru ajak ngobrol. Mereka pasti habis perjalanan jauh. Ayla nyengir dan menggaruk kepalanya. Hei, maaf ya, Pak, Mak. Ulfa tersenyum dan mengelus puncak kepala putrinya. Nggak apa-apa, ini karena emak nggak sabar pengen denger cerita kamu. Dua orang asisten datang membawa nampan berisi minum dan cemilan. Silahkan, ucapnya kemudian undur pamit. Ayla, apa kamu belum cerita sama orang tua kamu? Tanya Kinan. Ayla menggeleng. Belum, Ma. Kemudian Ayla menceritakan sejak awal ia datang ke rumah mertuanya, menjelaskan tanpa ada yang ia sembunyikan lagi. Ajat dan Ulfa berencana menginap selama 2 hari di rumah Saki. Karena Arkan juga sudah izin tidak masuk sekolah selama 2 hari. Karena kamar tamu di rumah itu hanya ada 1. Jadi, kamar kakaknya Saki dipakai untuk kamar orang tua Ayla. Neng, kamu teh beruntung bisa dapat suami kaya. Mertua juga baik dan perhatian, ucap Ulfa. Lia, Mak. Alhamdulillah, mereka baik pisan. Dikira teh dapat mertua kaya bakal kayak di TV-TV, tapi teh geningan enggak. Ya itu mungkin balasan karena kamu juga suka baik sama orang. Selama ini kamu juga selalu menderita, dan kami sebagai orang tua belum bisa membahagiakan kamu. Ajat mengelus pucuk kepala putrinya dengan sayang. Apa ngomong apa sih? Kurang bahagia apa ayah jadi anak apa dan emak? Kami bahagia punya orang tua yang sayang dan peduli. Justru kami sebagai anak yang banyak salah dan dosa sama apa dan emak. Ayla menundukkan kepalanya, wajahnya kembali sendu karena ia merasa telah gagal menjadi seorang anak. Menjadi anak perempuan satu-satunya, harus ia bisa membuat bangga dan membahagiakan kedua orang tua. Tapi nyatanya menjaga harga diri sebagai wanita saja ia tidak bisa. Hingga terpaksa ia menikah dini. Ayla mengerti orang tuanya di kampung pasti mendapat cibiran dari para tetangga dan kerabat karena menikah mendadak. Sudah begitu dia langsung diboyong suaminya ke kota. Di kampung, pernikahan mendadak dan tanpa ada acara syukuran, akan dianggap pernikahan terpaksa karena kebobolan. Terlebih pernikahan Ayla dan Saki berlangsung secara tiba-tiba. Tidak ada orang tua atau kerabat sebagai perwakilan dari pihak Saki. Itu menguatkan dugaan mereka jika Ayla telah kebobolan. Orang tua Ayla memang tidak mengatakan apapun soal masalah di kampung. Tapi beberapa teman dan saudara Ayla ada yang terang-terangan mengatakan pada Ayla jika Ayla telah hamil saat menikah. Mak, Pak, maaf, karena Ayla keluarga kita sudah jadi bulan-bulanan hujatan di kampung. Air mata Ayla tidak bisa dibendung lagi. Ia menumpahkan tangisnya di pangkuan sang ibu. Ulfa memeluk punggung Ayla dan mengelus kepalanya. Nggak apa-apa, jangan dengarkan kata mereka. Ini bukan salahmu, semua ini musibah. Dan sudah ditulis di takdirmu, ucap Ulfa menenangkan putrinya. Kebahagiaanmu yang paling penting, Neng. Sekarang baik-baiklah bersama suami dan keluarga barumu. Jadikanlah pernikahan ini penguat dalam hubungan kalian. Belajarlah saling menerima satu sama lain, jadilah istri yang taat pada suaminya. Selanjutnya kedua orang tua itu memberikan nasihat-nasihat baik seputar pernikahan pada putrinya. Hingga tidak terasa sudah larut malam,
barulah Ayla keluar dari kamar kedua orang tuanya dan kembali ke kamarnya bersama Saki. Saat masuk, Saki belum nampak. Sepertinya dia juga belum kembali ke kamarnya. Sebenarnya Ayla penasaran, tapi ia tidak mau terlalu kepo dengan urusan suaminya. Sedangkan Saki sendiri masih di ruang keluarga bersama Arkan. Arkan yang minggu depan akan melangsungkan PKL di sekolahnya. Meminta saring dengan kakak ipar. Kebetulan ia masuk kelas IPS dan akan ditugaskan di salah satu pabrik kewajiban di tempatnya. Jadi gitu ya, Makasih atas masukannya, ucap Arkan. Dia mulai paham sedikit demi sedikit mengenai bisnis. Cita-citamu apa sih? Mau kerja atau lanjut kuliah? Tanya Saki. Maunya sih kuliah, tapi kan mentok biaya, jadi mau kerja dulu aja. Cita-citaku bukan bisa kerja di perusahaan atau guru dan sebagainya. Tapi aku mau menciptakan lapangan pekerjaan. Banyak anak putus sekolah dan hanya menjadi petani atau kuli mengikuti jejak orang tua mereka. Tapi banyak juga yang bisa sekolah tinggi tidak bisa bekerja. Ada yang kerja juga di pabrik milik orang asing, atau kerja di luar kota. Aku lagi ngumpulin modal ingin buka usaha dagang. Ya, dimulai dari jajanan anak lah misalnya. Banyak banget ide jualan tapi belum terrealisasikan, Saki tersenyum bangga. Adik iparnya ini memiliki cita-cita mulia. Anak seperti inilah yang harus didukung dan diberi support. Bagus banget ide kamu, Dek. Kalau kamu memang mau mulai berjualan, Abang akan kasih kamu modal. Berapa modal yang kamu butuhkan? Tapi masalahnya, kalau kamu jualan sekolah kamu gimana? Saki tidak mau karena niat Arkan untuk jualan malah mengganggu waktu belajarnya. Sebenarnya ada sepupu yang putus sekolah. Dia hanya kerja sebagai kuli di kebun, itu pun jika lagi musim kerja dan panen saja. Selebihnya dia sering sekali nganggur. Saki manggut-manggut mengerti. Arkan memang baru berusia 17 tahun, tapi cara berpikirnya sudah seperti orang dewasa. Dia suka dengan cara berpikir Arkan. Saki janji akan membantu perekonomian keluarga istrinya. Mungkin ia akan memulainya dari Arkan. Dengan memberikan Arkan bantuan untuk mencapai kesuksesan, itu akan mengurangi beban mertuanya. Abang akan bantu kamu kalau gitu. Jangan, Aku nggak mau ngerepotin banyak orang. Aku ingin usaha sendiri dan berdiri di kaki sendiri. Itu memang bagus. Tapi menunggu tabunganmu terkumpul, rencanamu pasti akan lambat. Lebih baik, terima bantuan dari abang. Boleh deh, anggap ini pinjaman. Arkan tersenyum senang. Nah, kalau ini baru boleh deh. Tapi nanti balikinnya dengan cara dicicil ya? Atau enggak, aku tabung dulu. Nanti kalau udah cukup baru aku balikin, ujar Arkan. Boleh deh, terserah kamu enaknya gimana. Oh ya, apa kamu butuh laptop? Tanya Saki. Arkan mendonggak menatap kakak iparnya. Pertanyaan itu jawabannya ya, siapa yang tidak akan butuh? Ya, butuh sih Tapi kan laptop itu mahal, aku mana mampu beli. Besok kita beli. Pagi ini sebelum keluar kamar Saki menahan Ayla sebentar di kamarnya. Keduanya duduk di sofa kamarnya. Ada apa, Bang? Tanya Ayla. Gini, kemarin saya libur kerja meski hari libur karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Nah, hari ini saya ambil cuti sebagai pengganti hari libur. Ayla mengangguk tapi masih belum mengerti kemana arah pembicaraan suaminya. Ya, terus? Mumpung bapak sama ibu ada di sini, kita ajak mereka jalan-jalan. Mereka pasti ingin tahu kota Jakarta, dan sekalian mau beliin laptop buat Arkan. Hah? Laptop?
Itu kan mahal, Bang. Ayla masih saja sungkan dengan suaminya. Walau bagaimanapun juga dia belum begitu mengenal suaminya, tentu saja ia masih canggung menerima pemberian darinya. Nggak apa, demi membantu Arkan menopang belajarnya. Apalagi sekolah zaman sekarang itu tidak jauh-jauh dari internet, jadi akan sangat membantu Arkan. Ingin melayangkan protes tapi Saki sudah keburu keluar dari kamar. Ayla hanya mendengus dan juga ikut keluar dari kamar. Ia akan membantu Art menyiapkan sarapan untuk keluarga. Sesuai janji, Saki mengajak Ayla dan keluarganya keliling Jakarta. Tidak keliling seluruhnya juga sih, mana cukup 1 hari. Hanya beberapa tempat tertentu sebagai destinasi kota Jakarta saja yang mereka kunjungi. Mereka juga menyempatkan diri mampir di restoran untuk makan siang. Barulah Saki membawanya ke pusat perbelanjaan. Membelikan mereka pakaian, kebutuhan sekolah terakhir laptop. Jangan yang ini, ini mahal banget Iho, tolak Arkan. Lia, Bang. Yang 2 jutaan aja lah, timpal Ayla. 2 jutaan laptop apaan? Ada sih, tapi nggak komplit juga nggak berkualitas. Paling sebulan pemakaian udah rusak. Mending yang bagus sekalian. Udah yang ini aja, ucap Saki karena ia paham soal urusan laptop. Tapi, Bang, ini harganya 11 juta. Nggak masalah, yang penting bagus. Ayla hanya membuang nafas jengah. Ia baru tahu kalau Saki itu ternyata keras kepala.